binary code running through my veins. Hacking the matrix, breaking all the chains. Neon lights illuminating the night. Assalamualaikum. Jangan lupa klaim host. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan nih, hujan di sini gede banget. Iya, petirnya nakutin. Ih, pengen tidur. Gede juga salah. Emang di situ hujan Sih, juga? hujan terus ini. Lah, Ini di sini sini juga ya Allah hujan. petirnya. Yang lain gimana, hujan kan nih? Apa, Bang Eden? Di sini juga hujan. Oh sama berarti ya, rata berarti ya. Jangan-jangan kita deket-deketan nih. Iyalah kalian, Bang Aidil sama Bang Budi kan deketan sama-sama Depok. Oh Lah Depok, emang, di lah mana? emang ya. Di ini bang, saya mah di dekat Multikom, SMA Multikom.
Di mana? Di dekat SMP SMA Multikom itu. Medikom apa? Daerahnya apa? Multikom apa kali Mulia. Oh, Kalimulia. Nah, iya, kalau itu mah dekat, nggak jauh. Abang di mana emang? Cimanggis. Oh, Cimanggis. Iya dekat berarti. Besar sama Ujan. Ya elah, Bang. Lu di Cimanggis. Cimanggis. Kenapa, Bang? Cimanggis di mananya? Sentra Medika. Ya, Iya. Sinta Medika. Cibinong kali. Enggak, Sentra Medika. Oh, Sentra Medika yang di Cimanggis. Iya, ya, tahu, tahu. Cimanggis Raya yang Bogor daerah berarti ya? Bogor. Benar. Yang arah Juanda itu. Iya, tahu, tahu. Perempatan Cisalak. Ah, Yang tol. Lah kok kaget Ya. sih Mbak ini Yunita? apa sih? Iyalah dekat sama gua. Emang lo di mana? Enggak deket juga sih. Maksudnya kan dia Jalan Raya Bogor nembusnya kan, Bang? Iya. Nah, aku deket Cibuburnya. Cikeas aku. Oh, Cikeas. Deket lah. Nggak jauh. Iya, maksudnya sering lewatin. Jadi kayak, Cikeas ini kan deket TSM kan ya? ya itu ke arah sana, ke Cibubur ya bener. Nah, Deket itu kan kota SMK. wisata ya? Mm-mm. Kota wisata Bang Afif. Oh, di kota wisata. Ya, deket. Pantesan. Sama aja hujan semuanya nih. Hujan. Makanya hujan semua kan orang deket. Untung udah nyampe rumah nih, baru nyampe rumah hujan. Oh, gitu. Kecuali Luar, ini ya, arahnya beda. Satu luar, arah. luar biasa Bang Afif baru Luar nyampe. luar biasa. Macet Rapat, sekali. rapat apaan Bang Afif sama perhubungan? Itu yang buat persiapan Dirgahayu TNI. Oh, Oh, TNI 80 ya, yang di Monas ya. Iya, betul. Terus TNI ada robot apa nih TNI nih? Nggak mau kalah sama Polri. Tahu. Lagi musim robot-robotan. Ya, ayo Mbak Iya. Yuni silakan. silakan apa? Kan Bang Afif yang mau ngisi. Kirain Mbak Dibuka Yuni. dulu. Dibuka dulu. Ah, dari kemarin juga nggak dibuka. Udah assalamualaikum aja. Itu banyak Bang Aidil mau ngisi kalkulus. Lah Nah, kalkulus. Apa kalkulus? Kalkun kali. Baru dengar. Kan kemarin canggih ya Bang Afif bisa mengikuti Pak Sudarno. Mantap, mantap. algoritma. Cocok gantiin Pak Sudarno kalau lagi berhalangan. Lagi berhalangan ya, ganti. Semua Bener. kelas ya. Bubar aja. Semua kelas ya, jangan lupa ya. Sampai jam berapa nih? Bebas. Hmm? Bebas aja. Mulai Mantap, sekarang nih. selesai. Ya udah mulai aja Bang. Hostnya jangan Baik. lupa diklaim hostnya. Ih, kenapa sih klaim aja? Itu ngerekamnya di cloud kan ya? Iya, Udah diklaim gak aja nggak apa-apa. apa-apa. Orang kan nyimpan di harddisk ya. Gak usah. Diklaim aja ntar buat ngatiin kalau recordnya udah selesai. Gak apa-apa, gak mati. Dah, Apa nyari? Wih, udah guys.
Ayo guys, petirnya semakin menakutkan guys. Angin. Ih, pelan banget. Kenapa bang? Dan angin ya. Iya, Di sini udah mulai reda sih nih, udah nggak begitu kencang. sini Aman, petirnya aman. udah. Jadi biasanya di sini penyakitnya kalau misalkan tiba-tiba mati, mohon maaf ya. Mana nih yang dari BMKG harusnya kasih kisi-kisi. Yang dari BMKG ini lagi senyap semua. Udah Bang Afif mulai aja. Oke, mulai ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan memulai nih materi kemarin. wabarakatuh. Orang-orang udah suruh bikin linear, regresi linear, tapi paham nih maksudnya apa kemarin. Betul. Nah, kita Sampai debat. belum mulai ke regresi linear, kan kita harus paham dulu mengenai data ya. Mm-mm. Dasar dulu. Data, analisis data, dan model penelitian. Data itu kan sebenarnya kan pengumpulan data ya, kumpulan data. Sebenarnya data itu nggak akan jadi apa-apa nggak akan jadi apa-apa kalau cuma dikumpulin di server kita aja gitu. Jadi kita perlu analisis nih data tersebut. Jadi data itu ada kumpulan angka, simbol, atau apapun lah itu, yang mana nanti bisa kita observasi, kita ukur, atau kita catat apa sih yang makna dari sebuah data tersebut kan gitu. Biasanya tuh kalau kita mau menganalisis sebuah data, itu kita nanti akan apa namanya, ada dua metode. Yang pertama itu mesti apa namanya, kita penelitian yang sifatnya deskriptif, mendeskripsikan sesuatu. Artinya menerjemahkan data ini maksudnya apa sih gitu. Apakah ada pola tertentu yang ada hubungannya dengan apa namanya, ada hubungannya dengan sebuah apa namanya, hubungan apa dengan sesuatu gitu misalkan gitu. Atau kita bisa memprediksikan data tersebut ke depannya akan seperti apa kan gitu. Misalkan ini yang kita ada data tentang nilai ujian mahasiswa. Nah, ketika nanti ada nilai ujian mahasiswa, misalkan ini 80, 80, 80, maka kesimpulannya dia adalah lulus. Misalkan. Ketika dia di bawah 80, maka nilainya nggak lulus, misalkan seperti itu. Jadi, ada data nilai yang mana bisa dideskripsikan bahwa nilai tersebut bisa menentukan kelulusan mahasiswa. Ada juga data mengenai mungkin biaya iklan. Biaya iklan yang dikaitkan dengan penjualan, misalkan. Semakin tinggi biaya iklan, penjualannya pun akan semakin meningkat. Pada posisi tertentu. Tetapi ketika dia iklannya terlalu besar, justru malah penjualannya tetap. Berarti kan dia menurun ya. Ada pola tertentu misalkan biaya iklan bisa saja dia berhubungan dengan penjualan. Tapi ketika dia dibanyakin biaya iklannya, belum tentu juga dia bisa naikkan penjualan juga. Gitu. Nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang mana bisa memaksimalkan biaya iklan tersebut, tetapi juga mendongkrak penjualan. Kemudian ada juga data usia dan kesehatan. Misalkan kita punya usia tertentu ya, usia misalkan 10 sampai 20 tahun, di mana dia dalam 3 bulan terakhir tidak pernah ada riwayat sakit. Tapi di usia 20 sampai 30 tahun, dalam waktu 3 bulan terakhir, dia sakit cuma sekali. Terus di usia 40 tahun ke atas, dalam 3 bulan terakhir malah dia sakit-sakitan, misalnya sakitnya 3 kali atau 4 kali. Berarti kan ada hubungan nih antara usia dengan kesehatan. Di mana ketika usianya bertambah, maka kesehatannya akan semakin menurun. Tetapi kadang-kadang juga ada pola, dia umurnya 40 tahun nih, tapi nggak pernah sakit. Berarti kan ada pola tertentu nih yang mengakibatkan orang tersebut nggak pernah sakit. Berarti dia mungkin ada pola, mungkin olahraga, pola hidup sehat dan segala macam. Nah, itu ada pola-pola tertentu yang mungkin mengakibatkan orang tersebut itu sehat selama umurnya itu.
Nah, kemudian ada juga sebelum kita menganalisis sebuah data, kita perlu tahu juga mengenai jenis-jenis data. Nah, berdasarkan sifatnya, data itu dibagi jadi dua ya, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu bentuknya angka atau integer. Kalau dalam sistem komputer kan integer ya, itu datanya bentuknya itu angka. Kemudian ada data kualitatif. Nah, data kualitatif itu sifatnya dia bukan angka tapi di string, berupa string. Misalkan dia apa namanya? Data mengenai apa ya? Jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, kan string, nggak mungkin kita hitung. Atau data warna merah, biru, kuning, nggak ada bisa kita hitung juga. Atau status pernikahan, lajang atau duda atau ya apa tidak kawin atau segala macam. Itu data yang kualitatif ya. Dan tidak bisa kita hitung, tapi kita bisa kelompokkan atau kita clustering. Kalau data kuantitatif itu biasanya tinggi badan, umur, pendapatan, nah itu bisa kita hitung gitu. Rata-rata pendapatan penduduk di penduduk A di wilayah A berbeda dengan rata-rata pendapatan penduduk di wilayah B. Itu bisa kita analisis. Kemudian berdasarkan sumbernya, data itu ada dua juga. Yang mana itu data internal, data yang sumbernya itu dari keadaan atau kondisi internal, misalkan data gaji karyawan. Gitu. Di karyawan nih ada gajinya ada yang 0 sampai 5 juta, ada juga yang 5 sampai 10. Berdasarkan mungkin lamanya kerja atau mungkin kepangkatan, jenjang kepangkatan dan sebagainya. Dan mungkin ada juga data eksternal. Data eksternal itu data yang sumbernya itu dari luar, tapi ada kaitannya juga dengan yang ada di kita wilayah objek penelitian kita. Misalkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah itu terdorong oleh adanya perusahaan tersebut di wilayah tersebut, misalnya gitu. Adanya perusahaan ini menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar. Misalkan kayak, ada wilayah A nih, mungkin karyawannya udah ribuan. Akhirnya apa? Orang-orang jualan makanan di sekitar situ jadi terdorong nih ekonomi kerakyatan itu akan terdorong naik gara-gara ada perusahaan tersebut. Nah, mungkin karyawannya udah ribuan lebih misalkan. Nah, kemudian melek. Nah, kemudian jenis data itu ada dua juga berdasarkan cara memperolehnya. Misalkan ada data primer ataupun data sekunder. Data primer itu adalah apa namanya? Data yang diperoleh langsung dari lapangan. Misalkan kita hasil mewawancarai atau ada kuesioner yang itu bisa itu sering dipakai nih para peneliti sering dipakai nih data primer tersebut. Misalkan ada data mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, ya gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan misalkan gitu. Berarti kan kita harus survei nih, apakah gaya kepemimpinan tersebut tuh kita harus wawancara kepimpinannya. Pak, bagaimana sih cara Bapak memimpin perusahaan? Pak, mungkin budayanya disiplin, etos kerja dan segala macam. Nah, mungkin kinerja karyawan, kita juga harus survei ke karyawan tersebut. Karyawannya itu kita survei nih, kenapa kinerjanya itu meningkat, gitu kan? Apakah yang mempengaruhi kinerjanya itu meningkat? Bisa kita cari, kita wawancara terhadap karyawan maupun kepada pimpinannya. Jadi nanti kita temukan dua data yang saling mempengaruhi nih, apakah pengaruh kinerja pengaruh gaya kepemimpinan tersebut terhadap kinerja karyawannya. Gitu. Nah, kemudian ada data sekunder. Data sekunder itu data yang diperoleh dari pihak lain, misalkan kayak data dari BPS, data dari apa namanya itu kemarin tuh dataset dari Kaggle kayak gitu ya, ada dari Kementerian Pertanian untuk survei produk pangan misalkan kayak gitu. Itu juga data namanya data sekunder, tapi bisa kita olah juga gitu, untuk sebagai pembanding dengan data primer, kita kaitkan dengan data primer. Kemudian ada juga jenis data yang berdasarkan waktu pengumpulannya. Misalkan data cross section ya. Cross section itu data yang dikumpulkan dalam periode tertentu. Misalkan jumlah perusahaan teknik informasi di bulan Januari.
perusahaan yang bergerak di bidang TI pada Januari 2025. Berarti yang kita survei itu adalah perusahaan TI yang berada di tahun 2025 aja. Kalau di tahun-tahun yang lain nggak disurvei, hanya di Januari 2025 aja. Kemudian ada yang data sifatnya time series. Time series itu data yang continue ya, dari mulai misalkan ada perusahaan yang bergerak di bidang TI dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Berarti kan data itu berurutan nih, tiap tahun, tiap bulan mungkin selalu di record gitu ya, di record dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Apakah terjadi kenaikan ataukah penurunan? Dan kalau kenaikan memang kondisinya bagaimana, kalau penurunan kondisinya itu karena apa gitu ya. Itu bisa kita kategorikan nanti. Kemudian ada juga berdasarkan skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini ada namanya data nominal. Data nominal itu data yang sifatnya itu tidak bisa dioperasikan, tapi sebagai penunjang aja. Misalkan data nomor telepon, kan nggak bisa kita operasikan, nggak bisa kita sort, nggak bisa kita interpretasikan gitu ya. Tapi itu mendukung dalam penelitian kita. Suatu saat ketika kita butuh data, butuh validasi, kita harus telepon ke orangnya, Pak, benar nih, kita sudah survei ke perusahaan tersebut, misalkan. Itu penting sebagai data penunjang. Kemudian ada data yang mengenai kode pos. Kode pos itu kan nggak bisa kita operasikan matematika ya, kita tambahkan nggak bisa, kita kurangi nggak bisa. Cuman sebagai kita kelompokkan nih. Oh, yang kode posnya sekian, berarti Jakarta Selatan, wilayah Jakarta Selatan kita kelompokkan, misalkan. Hanya bisa untuk mengelompokkan aja, tapi nggak bisa kita operasikan. Kemudian ada juga data mengenai jenis perusahaan. Oh, ini perusahaan ini termasuk perusahaan yang bergerak di bidang layanan publik, misalkan. Hanya untuk mengclustering aja, nggak bisa kita operasikan secara matematika. Kemudian ada data ordinal. Nah, data ordinal itu data yang untuk membedakan kategori berdasarkan urutan kategori, misalkan kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini macam-macam nih, ada 5 tingkat misalkan. Ada yang mulai dari tidak puas, kurang puas, cukup puas, puas, atau mungkin sangat puas. Jadi kan kita bisa kategorikan nih berdasarkan 5 kategori, atau mungkin ada yang kategori pelanggan yang sifatnya mungkin tidak ramah, kurang ramah, kayak gitu ya. Kemudian ramah, cukup ramah, atau sangat ramah. Kayak gitu. Itu bisa kita kategorikan. Kalau misalkan kalau puas itu sangat puas, misalkan itu nilainya 5 atau bintang 5. Kalau cukup puas bintangnya 4 misalkan. Bisa kita kategorikan dari 4 sampai 1 sampai 5. Itu namanya data yang sifatnya itu ordinal. Kemudian ada data yang interval. Kalau interval ini kalau di komputer tuh namanya mungkin varchar kali ya, varchar, variabel karakter. Itu juga nggak bisa kita operasikan, cuman bisa mendukung aja. Misalkan suhu 18 sampai 30 derajat. Intervalnya tuh antara rata-rata di suhu di Indonesia tuh di kita di Pulau Jawa misalkan. Pada saat kemarau itu antara 22 sampai 32 derajat, tapi saat musim hujan 18 sampai 24 derajat misalkan gitu. Itu interval, data sifatnya itu data interval. Kemudian ada juga data rasio. Data rasio itu biasanya itu ada data kuantitatif ya, tapi nggak memiliki nilai 0. Misalkan lama bekerjanya kurang dari 4 jam, atau 4 sampai 6 jam, atau mungkin 7 sampai 8 jam, dan seterusnya. Itu data rasio ya, rasio. Tapi nggak ada nilai 0-nya nih, 0 sampai 4 mungkin nggak bisa. Jadi 1 sampai 4 jam lah. Ya, dalam sehari ini kerjanya berapa jam nih? 1 sampai 4 jam. Tapi nggak ada 0-nya, 0 jam nggak ada. Karena kalau 0 berarti kan itu bukan sebuah data pekerjaan. Data lama pekerjaannya kan nggak mungkin. Namanya kerja pasti ada waktunya, 1 jam sampai 4 jam. Kemudian data berat badan, misalkan itu juga data rasio. Orang yang beratnya 0 sampai 45 kg, atau mungkin 45 sampai 70 kg. Nah, itu kan data rasio juga. Nah, kemudian dari data-data tadi itu bisa kita analisis ya. Sebelum kita menganalisis, kita kumpulkan dulu data tersebut. Kita kumpulkan, setelah terkumpul data-data yang dibutuhkan tadi, kemudian kita cleaning. Yang kemarin ada proses cleaning ya. Cleaning itu untuk membersihkan data, di mana data-data ada yang sifatnya itu dia terpencar dari data-data yang lain. Jadi tidak ada kaitannya misalkan.
Kriteria misalkan data itu misalkan usia 50 tapi sehat terus nih, nggak ada sakit. Berarti kan itu terpencil ya data itu ya. Nah, itu perlu dianalisis faktor-faktor lain yang mengakibatkan dia itu sehat. Di usia-usia yang memang harusnya dia ada usia yang sakit-sakitan misalkan. Berarti ada data tertentu yang mungkin menyimpang gitu ya, menyimpang dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Nah, kemudian data itu kita olah nih atau kita tabulasi. Kemudian kita hitung, diolah data kita hitung, kemudian kita interpretasikan dari hasil penelitian kita. Oh, kalau memang usianya 40 tahun itu biasanya itu sudah sakitnya itu dalam 3 bulan itu sudah 2 kali atau 3 kali misalkan. Ternyata setiap 1 tahun itu, setiap bulan itu pasti ada sakitnya 3 kali karena usianya sudah 30 tahun. Berarti usia yang semakin bertambah itu akan mengakibatkan kesehatan semakin menurun. Itu kalau di dalam analisis regresi itu dia regresi linier, tapi liniernya tuh korelasinya tuh negatif ya. Akhirnya kalau kita simpulkan nanti dalam sebuah grafik itu seperti ini, dia negatif. Misalkan ini usianya 20 tahun, kesehatannya dia 10 ya kan, karena dia dianggap dia sehat nih, nggak pernah sakit, nilainya 10 misalkan. Tetapi di dalam usia 40 tahun dia menurun dia di sini, ketemunya di sini, misalkan dalam kita kategorikan dia udah skalanya itu udah 6 karena dia udah nggak full dia sehat gitu. Nah, semakin kita usia 60 menurun lagi di sini. Skala 4 dia. Karena dia udah sering sakit-sakitan. Nah, ketika usianya 100, oh malah sering sakit-sakitan, jadi kesehatannya udah 0 gitu kan. Karena dia setiap hari mungkin mengalami sakit, ada keluhan apa. Nah, ini kalau dalam korelasi, semakin bertambah dia usia, dia semakin menurun kesehatannya. Makanya nanti grafiknya dia arahnya tuh terbalik gitu ya. Seperti ini. Ini regresi linier, tapi regresi liniernya dalam korelasinya tuh negatif. Nah, ada juga yang korelasinya positif. Misalkan seperti ini nih. Ini grafik ke samping kanan. Karena apa? Semakin tinggi biaya iklan, misalnya di sini ada biaya iklan ya, semakin tinggi biaya iklan, maka penjualannya akan semakin naik di sini. Ya. Kalau biaya iklannya misalkan 2, oh berarti di sini penjualannya 2 juta misalkan. Tapi biaya iklannya misalkan 6 juta di sini. Oh, dia penjualannya akan makin naik lagi di sini. Jadi dia semakin tinggi dia biaya iklan, semakin tinggi dia penjualannya, makanya dia grafiknya akan ke samping sini, ke atas. Nah, data-data ini yang titik-titik ini adalah plottingannya ketika dia penjualannya sekian, ketika dia ketika dia iklannya naik, penjualannya semakin naik, makanya dia ada di sekitaran garis linier tadi. Kalau dia terpencar di sini, misalkan ada pencaran di sini, berarti ada data yang dia terpencil dari data yang lainnya. Misalkan penjualannya besar, biaya iklannya dia tinggi di sini ya, tapi penjualannya dia rendah di sini. Berarti kan titiknya ada di sini ya. Ada saat-saat di mana dia mengeluarkan biaya iklan yang tinggi, tapi penjualannya rendah di sini. Pasti dia ada sesuatu yang lain. Ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan dia tuh data itu terpencil gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, tadi ini data contoh-contoh analisis saja. Kan ada. Nah, data tadi itu kita modelkan ya. Di dalam penelitian itu model itu banyak ya. Kalau cuman regresi saja itu namanya itu cuman untuk memprediksi atau memprediksi atau untuk mengklasifikasikan saja. Memprediksi bisa untuk memprediksi, misalkan kalau misalkan ketika kita beriklannya besar, bisa nggak kira-kira kita menaikkan penjualan itu lebih besar lagi gitu. Bisa untuk memprediksi, asalkan data setnya itu benar. Data setnya benar. Jadi kita butuh data set juga. Data set itu untuk memprediksi data yang sudah kita olah supaya dia itu bisa jadi model untuk penelitian kita. Misalkan kita punya data set tentang nilai lah misalkan.
Saya contohkan di dalam Excel seperti ini. Sebentar. Misalkan nilai matematika, kemudian ada IPA, ada IPS misalkan ya. Nah, kemudian ini ada lulus. Lulus ini adalah faktor Y-nya ya. Ini Y. Ini mana nilai Y ini dipengaruhi oleh variabel X-nya. Ini X, variabel ini misalkan X1 gitu ya. Yang mana IPA ini adalah X2-nya atau variabel keduanya. Kemudian IPS ini adalah variabel ketiga atau X3. Misalkan di sini matematikanya 80, IPA-nya 80, IPS-nya misalkan 80, maka nilainya adalah lulus. Gitu ya. Kemudian ketika matematikanya ini kurang dari 80, misalkan 78, di sini 80, di sini 80, maka hasilnya tidak lulus. Karena ada satu nilai yang mungkin kurang dari 80, maka hasilnya tidak lulus. Kemudian kalau di sini 80, di sini 78, di sini 80, hasilnya juga sama, tidak lulus. Nah, kemudian juga sama juga kalau misalkan 80, di sini 80, sorry. Di sini 80, di sini 78, hasilnya juga sama, tidak akan lulus. Tapi kalau semuanya di atas 80, misalkan ini 90, ini 90, ini 90, hasilnya lulus. Demikian juga kalau ini 80, tapi ini 90, ini 80, hasilnya lulus. Pokoknya setiap model ini, setiap dia ada model yang mana dia semuanya nilainya di atas 80, maka dia lulus. Nah, ini disebut dengan dataset. Dataset ini data yang menjadi panduan sebuah model penelitian kita. Nah, ketika nanti kita masukkan model data baru nih misalkan, ada data baru yang mana nilai X-nya itu misalkan X1 gitu ya. X2-nya sama X3-nya. Ada data baru misalkan ini misalkan namanya ganti jadi siapa A ini nilainya namanya A. Ada datanya misalkan ini 60, ini 60, ini 60. Apa yang akan terjadi hasilnya? Maka di sini langsung akan menjawab dia akan tidak lulus. Karena dia sudah punya modelnya di sini, punya model datasetnya. Kemudian hasilnya maka ketika ada masuk data baru mengenai kelulusan tadi, kita analisis berdasarkan ini, datasetnya ini, maka hasilnya akan mencapai tidak lulus. Ini disebut dengan dataset, ini disebut dengan data tes gitu ya. Data tes. Ketika kita mau mengetes dataset ini, apakah benar kalau ini hasilnya tidak lulus, maka dia akan mengacu ke sini. Oh iya, kalau 60, 60, 60 pasti tidak lulus. Karena apa? Semua data di sini yang nilainya di bawah 80 pasti akan tidak lulus. Nah, model-model ini banyak di dalam penelitian ya. Ada model yang tadi ada deskriptif. Deskriptif itu untuk menggambarkan sesuatu tadi. Ketika ada ada model tadi, oh kalau nilainya 80, di bawah 80 maka dia tidak lulus. Ini hanya mendeskripsikan dari sebuah model tadi. Ada juga yang komparatif, membandingkan. Misalkan, kalau di kita nilai 80 nggak lulus, tapi mungkin di sekolah lain 78 aja itu bisa lulus. Itu dibandingkan nih. Oh, ternyata di sekolah kita ini lebih bagus daripada sekolah lain. Kenapa? Di kita itu 78 udah nggak lulus nih dibandingkan dengan sekolah yang lain 78 masih bisa lulus. Itu dibandingkan nih antara model kita sama model di tempat lain. Kemudian ada korelasi. Nah, korelasi ini hubungan antara variabel. Kayak tadi tuh hubungannya, ketika hubungannya X1, X2, X3 nih nilainya di bawah 80, maka Y-nya pasti dia nggak akan lulus. Di bawah 80 maka dia nggak akan lulus. Kemudian eksperimental itu menguji pengaruh. Sebenarnya berapa persen sih pengaruhnya nilai tadi terhadap kelulusan? Misalkan saya punya sebuah data tentang Excel tadi ya. Kita mau menguji korelasinya. Sebenarnya di Excel itu sudah disediakan juga namanya untuk menguji korelasi.
relasinya. Misalkan itu kita mau menganalisis ini nih, pengaruh X ini terhadap Y ya, di mana X itu adalah ketaatan terhadap siswa terhadap tugas yang dia kerjakan, ketaatan siswa terhadap tugas yang dia kerjakan. Kemudian yang Y-nya ini adalah kinerja siswanya. Apakah ada pengaruh nggak terhadap ketaatan ini terhadap tugas ini mempengaruhi kinerja siswa? Nah, kita uji nih, kita uji di dalam Excel. Nah, di Excel itu sudah disediakan juga namanya data analisis. Nah, di sini ada data analisis nih. Kalau memang di sini nggak ada data analisis, kita bisa munculkan dari file, option. Di sini ada add-ins. Di sini ada Excel add-ins ya. Kemudian kita go. Nah, di sini ada analisis toolpath. Kalau belum muncul nih, nah di sini akan hilang nih data analisisnya. Tapi kalau kita memunculkan ya tadi di file, option, di add-ins, kemudian kita klik yang data analisis toolpath. Maka dia akan muncul di sini data analisis. Kita mau menganalisis apa? Menganalisis korelasinya antara X terhadap Y. Menggunakan regresi linear. Kita klik data analisis, kemudian kita pilih regresi, ya, regresi, kemudian kita pilih oke. Nah, Y-nya ini adalah ini ya, nilai Y tadi ya. Klik dari Y sampai 54. Nah, kalau labelnya kita ikutkan, maka kita harus klik labelnya sini, karena Y-nya kita ikutkan. Kalau kita mau nggak ikutkan Y-nya, misalkan kita mau langsung klik dari sini, misalkan dari sini ya, ininya kita dari sini ke sini, maka ini nggak perlu kita klik. Tapi kalau kita mau ikutkan labelnya, ya kita klik. Misalkan kita mau ikutkan Y-nya di sini. Nah, kita klik labelnya, gitu ya. Nah, untuk X-nya kita input yang ini, X-nya. Oke. Nah, kita mau taruh datanya di mana? Mau taruh kita misalkan di output-nya tuh di sini ya, di bagian E lah misalkan. Di sini, nanti kita taruh. Kita klik OK. Nah, ini adalah summary-nya. Nah, summary-nya ini memunculkan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai misalkan multiple R. Di mana R ini nilainya adalah 0,676 sekian. Nah, 0,6 itu artinya, ini multiple range-nya ini, artinya adalah di sini, korelasinya. Ketika dia nilainya 0,6 ke atas, maka dia dikategorikan bahwa dia memiliki pengaruh yang kuat. Pengaruh yang kuat terhadap Y. Antara variabel X terhadap Y, dia memiliki pengaruh yang kuat. Pengaruh yang kuat nih. Jadi X ini memiliki pengaruh yang terkuat terhadap Y. Nanti kalau dianalisis, dibikin plotnya nih, dibikin grafiknya, dia akan titik-titiknya itu akan berada di sekitaran garis linear tadi. Karena dia memiliki pengaruh yang kuat. Nah, ini dari mana nih kategori ini? Kategori ini diambil dari bukunya Profesor Sugiono. Ya, Profesor Sugiono itu judulnya adalah metodologi penelitian atau research method ya. Di bahasa Inggrisnya itu research method, tapi kalau di kita di Prof. Sugiono dia bukunya berjudul itu metodologi penelitian, metodologi research. Nah, metodologi itu adalah metode itu upaya untuk mendapatkan sesuatu. Misalkan metode membuat mie goreng, berarti kan upaya untuk membuat sesuatu mie goreng gitu kan. Atau metode naik motor, berarti upaya untuk membuat sesuatu kita supaya bisa naik motor gitu. Jadi metode itu adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kemudian kita lihat nih R square-nya. R square-nya itu adalah 0,45 atau sekitar 45%. 45%. Artinya tuh ketika dia 45%, artinya itu dia pengaruhnya itu cuman sekitar 45%. Artinya itu ada pengaruh-pengaruh lain di samping ini. Ada pengaruh lain, misalkan kayak bukan cuma ini aja, hanya karena dia X-nya itu hanya mempengaruhi Y hanya sekitar 45%. Tapi dia
korelasi sangat kuat ya. Hubungannya sangat kuat nih antara ini sama ini, tapi dia hanya sekitar 45% pengaruhnya. Artinya apa? Ada 55% lainnya yang 50% lainnya yang dipengaruhi oleh variabel yang lain gitu, variabel yang lainnya gitu. Tidak hanya taat terhadap tugas, mungkin ada pengaruh kurangnya disiplin, ada juga yang lain ya. Disiplin itu beda. Nanti kita bisa cek lagi menggunakan variabel yang lain. Kalau ada tambahan variabel, namanya udah regresi yang berganda. Kalau ini kan hanya sederhana saja. Kemudian apa lagi yang kita mau lihat? Sebentar, telepon. Kemudian yang bisa kita analisis lagi yaitu di sini kan R2 hanya mempengaruhi sekitar 45%. Artinya ada variabel lain yang perlu kita analisis di samping dari ini tadi. Kemudian ada namanya nilai signifikansi. Ini ada signifikansi F di sini ya. Nah, nilai signifikansi ini sebesar 0,005. Nah, kalau kita lihat nih tadi ya di analisis regresi linear tadi. Kita analisis tadi ya. Di mana di data analisis regresi. Nah, di sini tadi kan nggak kita checklist ya. Sebenarnya ini ada checklistnya nih. Kalau misalkan kita mau ngambil standar errornya itu adalah kita toleransi sebesar 5%. Jadi dalam penelitian ini ada standar errornya nih. Mungkin mau kita ambil standar errornya itu 5% lah yang dapat kita toleransi. Mungkin ada faktor human error atau segala macam itu kita toleransi sebesar 5%. Kalau kita mau ambil 99%, mungkin hasilnya juga akan berbeda. Kita biasanya masih bisa ditoleransi sebesar 5%. Kalau kita 95%, nggak perlu kita checklist karena udah otomatis dari sistemnya itu udah 95%. Nah, oke. 90%. Nah, ketika kita analisis dengan standar error 5% tadi, ditemukan bahwa data ini memiliki nilai signifikan 0,005%. Artinya apa? Kalau kita persentasekan berarti kan ini hanya 0,5% ya. Ini 0,005 itu lebih kecil daripada 0,5%. Lebih kecil dari 0,5% yang tadi ya standar errornya ya. 0,5%. Tadi kan standar errornya 0,5%. Nah, ini kan lebih kecil dari ini. Artinya apa? Ketika dia lebih kecil dari standar error, berarti dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Artinya masih ada signifikannya ya, ada pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengaruh antara X terhadap Y. Gitu ya. Nah, kemudian yang dapat kita lihat lagi di sini adalah di bagian sini, di bagian intercept. Intercept-nya itu adalah 12 dan X-nya adalah 0,59. Kalau dibuat persamaannya, maka sama dengan Y. Y-nya itu adalah ketika 12,69 sama dengan 12,69. Jadi ya, ini 12,69 ditambah dengan 0,591 1x. 0,591x. Ini adalah nilai persamaannya nih. Artinya apa? Artinya ketika X-nya ini adalah 0, ya kan? Maka Y-nya itu adalah 12,69. Oke. Ketika X-nya 0, Y-nya adalah 12,69. Nah, ketika X-nya ini 1, maka Y-nya akan bertambah sebesar 0,591. Jika X-nya ini 1, maka Y-nya akan bertambah 0,591. Ketika X-nya ini adalah 2, maka Y-nya akan bertambah 0,591 yang dikalikan dengan 2. Berarti sekitar 1,8 sekian gitu ya. Ini berarti Y-nya ini akan dipengaruhi oleh nilai ini. Ketika di ininya 0, di X-nya 0, maka
besaran Y-nya sebesar ini. Tapi ketika dia X-nya ini 1, maka dia akan mempengaruhi sebesar 0,591. Ini kalau dibuat regresi linear ya, dia akan garisnya akan sampingnya akan samping kanan gitu ya. Karena dia akan berpengaruh positif. Ketika ini bertambah, maka Y bertambah. Tapi ada juga ketika ini bertambah, Y-nya menurun. Itu nanti garisnya akan ke samping kanan ya. Dia miringnya ke kanan kayak tadi. Miringnya kayak yang ini. Kalau dia positif, dia akan ke kanan gini. Kalau dia negatif, dia akan ke kiri. Mungkin ke kiri. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Berarti kalau ke kiri itu berpengaruh tapi negatif gitu ya, Bang? Iya, pengaruh negatif. Jadi misalkan kayak tadi tuh, apa namanya, usia bertambah tapi kesehatan menurun. Itu kan negatif ya, negatif gitu. Jadi itu ketika dia makin bertambah usianya malah menurunkan kesehatannya, gitu. Kayak negatif. Banyak juga data kayak gitu, misalkan tingkat tingkat apa ya? Berarti persamaan garisnya itu min ya, MX. Iya, means. Jadi Y means sekian-sekian X gitu. Atau dalam bentuk matematikanya Y sama dengan MX min C. Bukan. Bukan dong, gini dong maksudnya tadi. Minnya yang di depan gitu. Komplemennya C. Kayak gini, Y-nya itu misalkan awalnya berapa sih Y-nya gitu. Ini kan analisisnya Y-nya awal tuh berapa? Y-nya misalkan 15, Y-nya 50 misalkan. 50 dikurangin dengan nilai X-nya. Jadi ketika X-nya ini bertambah, dia akan mengurangi nilai Y-nya tadi kan. Gitu. Dia pengaruh tapi malah menurunkan nilai Y-nya tadi. Dia memiliki pengaruh yang pengaruhnya pengaruh negatif. X-nya memiliki pengaruh negatif. Itu kalau regresi ya. Regresi itu untuk bisa juga untuk memprediksi nih. Memprediksi nilai Y-nya nih. Kita mau pengennya Y itu di angka berapa sih gitu kan. Ya ini persamaan ini yang kita pakai. Kalau kita mau tingkatin Y, berarti kan kita harus meningkatkan X kan gitu. Ya, jadi itu bisa untuk memprediksi nilai Y tadi ke depan. Misalkan tadi kayak biaya iklan. Semakin tinggi biaya iklan kan semakin mendongkrak penjualan ya. Y-nya kan penjualan nih. Nah, kita mau tingkatin biaya iklan itu ke berapa nih? Supaya penjualan ini juga makin naik nih, menuju yang ke optimal gitu. Berarti kita tingkatin nih biaya iklan sampai dia ke nilainya itu sampai optimal gitu. Kayak kemarin yang kemarin dijelaskan tuh kayak bikin meja sekian, bikin kursi sekian dalam waktu sekian jam. Nah, supaya dia menuju pembuatan meja dan kursi secara optimal, kita harus berapa sih dalam hitungan jam itu? Gitu. Berapa yang kita bisa maksimalkan untuk pembuatan kursi dan meja dalam hitungan jam sekian, gitu. 60 jam misalkan. Kayak itu. Jadi bisa untuk mengoptimalkan nilai Y-nya, bisa untuk memprediksi nilai Y-nya ke depan, gitu. Karena kita sudah tahu persamaannya gitu. Kalau udah tahu persamaannya kan bisa tingkatin. Itu namanya dan metodenya macam-macam, nggak cuma ini aja, nggak cuma regresi aja, tapi bisa kayak matematika modeling kayak gitu, itu bisa banyak sih. Metode itu macam-macam. Dan setiap metode itu pasti punya perbedaan angka pasti. Punya perbedaan hasil gitu. Yang perbedaan hasil itu bisa kita bandingkan. Kalau pakai metode analisis regresi nilainya sekian loh persamaannya. Tapi bisa juga menggunakan metode yang lain, hasilnya bisa berbeda. Oh, kalau ini persamaannya sekian, bisa beda. Gitu. Nah, itu bisa kita bandingkan dengan metode A, dengan metode B. Oh, terdapat temuan. Nah, temuan itu kita analisis, oh temuannya seperti ini.
Itu kalau di dalam jurnal tuh namanya novelty, ada temuan baru terhadap penelitian kita gitu. Dan itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu novelty, saya temuan seperti itu. Dibandingkan. Ada juga yang ini kan datanya terstruktur ya. Ada data yang nggak terstruktur. Misalkan datanya itu data acak, datanya juga bisa berupa teks. Nah, itu ada cara lagi modelnya. Modelnya menggunakan apa? Menggunakan naive Bayes. Naive Bayes itu bisa untuk menganalisis data yang tidak terstruktur. Bisa. Ya, itu pengoperasiannya bisa pakai Python, bisa pakai Orange, bisa pakai Rapid Manner. Itu bisa menggunakan naive Bayes metodenya. Nah, ke dataset itu bisa disediakan nih. Kayak dari Kaggle kan udah berupa dataset ya. Nah, kalau yang di Orange kemarin Iris, nah, Iris juga dataset yang bisa kita gunakan. Kayak gitu. Itu dataset itu dia contoh-contoh yang memang sudah pernah dioperasikan dan hasilnya mendekati kebenaran. Nah, ketika dia dipraktekkan ada ada data baru nih, pasti dia akan melihat data yang lama kan. Data lamanya begini, hasilnya begini. Ketika data baru, pasti hasilnya akan mendekati data yang lama kan gitu. Itu. Sepemahaman saya begitu sih. Mungkin kalau Pak Abu Khalid karena dia orangnya sangat matematis, dia punya metode-metode baru tuh. Saya belum gali beliau juga. Gitu. Kalau yang sepengetahuan saya yang selama ini saya dapat tuh memang selalu regresi linear gitu. Itu saya sudah apakah ada sih penelitian yang selain daripada dengan menggunakan metode ini? Ternyata tuh setelah kemarin saya lihat di Unpam tuh, ternyata banyak metodenya gitu, nggak cuma regresi linear aja, tapi ada metode-metode lain kayak naive Bayes, kemudian KN apa kemarin itu. Ternyata tuh banyak metodenya itu, ada matematika modeling kayak gitu. Matematik modeling yang kayak di kalau di kita di tempat saya tuh di kampus saya tuh menggunakan operation research. Nah, operation research itu kan kalau kemarin Pak itu kan modeling and optimizing ya. Itu beda dengan metode itu bisa berbeda, ya. Tapi hasilnya mungkin bisa mendekati. Kalau metode ini hasilnya gini, metode ini hasilnya begini. Nanti bisa kita bandingkan tuh dengan dua metode tersebut. Itu pemahaman saya. Oke, mungkin itu sih yang mau saya sampaikan untuk pengetahuan mengenai data, kemudian analisis data, kemudian metode penggunaan metode menganalisaannya gitu. Mungkin itu. Mungkin ada yang mau tanya-tanya silakan. Mau nanya dong, Mas. Boleh. Berarti analisis data itu membandingkan beberapa metode gitu ya, Mas ya? Cari yang paling optimal gitu ya berarti ya? Nah, iya, sebenarnya analisis data itu kan banyak ya. Yang pertama hanya mungkin sebagai pengetahuan aja nih, ketika data itu nganggur. Misalnya di database kita nih, nganggur nih datanya, ada di situ ada data penjualan, data biaya periklanan misalkan. Itu kan kalau kita nggak analisis kan kita nggak tahu nih. Kita hanya mengeluarkan biaya iklan, tapi nggak tahu nih fungsinya biaya iklan buat apa sih, mendongkrak penjualan nggak sih gitu. Nah, ketika kita analisis, ternyata biaya iklan tadi itu berdampak loh terhadap penjualan kita, gitu kan. Akhirnya apa? Ketika dia tahu nih bahwa biaya iklan itu memiliki dampak, kan nanti kita sajikan tuh, Pak, ternyata biaya iklan kita tuh memiliki dampak loh terhadap penjualan. Selanjutnya ke depan kita mau apain nih Pak biaya iklan? Apakah kita tingkatin? Apakah kita akan turunin? Ataukah kita tetap, gitu kan? Itu mendukung mempengaruhi terhadap keputusan pimpinan nantinya tuh. Ketika kita tahu nih data ini buat apa sih sebenarnya. Nah, pasti pimpinan nanya, bisa nggak Mas kita optimalkan biaya iklan itu supaya penjualannya menuju penjualan yang sangat optimal gitu kan. Ya bisa, kita hitung nih, kita prediksi dengan biaya iklan sekian nih, bisa nggak mengoptimalkan penjualan kan gitu ya. Tapi terkadang semakin besar biaya iklan belum tentu juga dia penjualannya akan naik gitu kan. Ada posisi-posisi penjualan tertentu tuh yang mentok gitu, betok di posisi segini nih, kita nggak bisa naik lagi, meskipun biaya iklannya kita naikkan gitu. Ada posisi yang mentok gitu. Nah, itu mendukung untuk keputusan pimpinan. Pak, ternyata kita
mentok biaya iklan itu harus segini Pak untuk memaksimalkan penjualan tadi. Gitu. Saya kira Iya, berarti prediksi. dia nggak harus pakai satu metode metode doang kan berarti kan ya? Iya, Berbagai metode juga ya berarti ya. bisa pakai Cari metode yang yang paling lainnya. optimal gitu ya, yang Iya, mendekati ya. iya Misalkan tadi betul. kan ada R square itu kan 0,4 ya. Kan Mm, kalau idealnya itu kan di mendekati satu ya R square-nya ya. Iya, Berarti kan korelasinya kurang banyak ya antara X dan Y ya. iya, Berarti tambahin variabel lain lagi gitu ya untuk supaya iya, biar nilai R square-nya mendekati satu gitu ya Mas ya. iya betul. Artinya ada metode lain, ada variabel lain yang bisa mendongkrak itu gitu. Oh gitu. Nah, Berarti cuma disuruh coba-coba aja aja. gitu ya, variabel ini, tambahin variabel sampai optimal seberapa gitu ya. Iya Berarti betul. ya. Iya. Oh, oke oke. Makanya Oke nanti Mas, kalau makasih ketika Mas. ketika variabelnya bertambah, nah analisisnya nggak bisa Iya. sederhana lagi, tapi analisisnya udah linearnya udah linear berganda misalkan kayak gitu. Oh iya ya. Sama ini Mas, sama satu lagi nih. Kan Heeh. linear itu dia garisnya ke atas ya. Ya, Berarti kalau datanya yang tadi dibilang ngacak gitu, misalkan tadi ada yang negatif, ada positif ya. Berarti ya, kalau misalnya ngacak gitu, belum tentu bisa pakai linear regression ya berarti ya. Misalnya satu, dua, naik turun gitu. Berarti belum tentu bisa kayak gitu ya, kalau misalnya kayak gitu ya. ya kalau acak itu misalkan kan namanya ada data pencilan ya. Pakai metode. Data pencilan itu kita analisis apakah sebenarnya itu data yang memang missing ya kan, atau memang dia punya punya variabel tertentu yang dia menentukan kenapa dia bisa ngacak kayak gitu ya. Itu. Oh Biasanya gitu. ya, Oh biasanya gitu. berarti emang dianalisis lagi ya, kenapa bisa ngacak kayak itu ya. Iya. Atau kita malah Nah, bisa buang soalnya gitu kan kan. gini ya. Nah, oh bisa di cleansing lagi gitu ya. Bisa di cleaning lagi. Kalau dari cleansing ya udah kita buang Oh, aja. Ini iya soalnya kan data kan, ah, ah. Aslinya kan datanya nggak kayak gitu kan, nggak yang urut gitu kan. Kan pasti iya, ada aja nih data yang loncat-loncat kan, kalau aslinya ya. Kan kalau iya, yang Mas bilang di Google atau di apa kan pasti udah berdasarkan metode yang dibutuhkan kan. Udah pasti no linear no semuanya. Jadi iya, hasilnya juga bagus kan. Kan kalau aslinya pasti banyak yang loncat-loncat yang naik turun gitu kan kadang-kadang. iya, Oke, iya, oke. Berarti bisa dipisahin lagi tuh ya untuk data-data kayak gitu ya. iya. Makanya itu Oke. perlu kita 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 cleansing, kita clustering lagi gitu. Nanti Oh iya ya. banyak metodenya yang akan kita Oke, oke. pakai. Ah, Ya, oh, oke deh Mas, makasih Mas atas ini. ya sama-sama. Ada lagi? Cukup. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Sebenarnya ada juga tekniknya itu, misalkan ada data yang mencil tadi ya, itu bisa kita dekatkan, misalkan, oh kita rata-rata dulu nih, kita ambil nilai min-nya dulu, kita rata-rata semua. Nah, nanti data yang mencil tadi kita kasih nilai di rata-rata, misalkan gitu. Itu bisa juga. Atau juga menggunakan metode modus. Kita cari nilai modusnya dulu. Nah, nanti data yang mencil tadi kita kasih nilai modus gitu. Misalkan gitu juga itu tuh untuk menyamarkan oh kita masih bisa pakai itu tapi kita ganti nilainya. Bisa juga sih kayak gitu. Karena kadang-kadang memang data itu acak. Kita maunya kayak gini tapi dapatnya bisa yang berbeda atau mungkin kita malah hilangkan aja kalau supaya supaya nggak ada miss di situ. Itu sih. Iya. Nah, untuk Pak Abu kemarin ya, itu menyarankan kita tuh baca jurnal minimal 70. Minimal 70. Di mana jurnal itu kan banyak metode. Metodenya apa aja, terus hasilnya apa, gitu kan. Datanya berapa, terus ada nggak penelitian yang sama dengan jurnal tersebut, itu harus dibedah nanti. Makanya harus banyak-banyak ngumpulin jurnal supaya nanti tahu nih ternyata banyak metode loh dalam menganalisis jurnal. Nanti metode itu nanti bisa kita pelajarin.
Saya juga baru tahu kalau metode itu banyak itu waktu di sini aja karena terpancing oleh beliau gitu, Pak Abu kemarin. Ternyata nggak cuman regresi doang gitu, banyak ternyata metode itu. Iya mas, sebenarnya banyak mas, tapi kitanya terbatas mas. Iya. Banyak banget. Nggak mungkin semuanya kita pelajarin juga. Iya. Kadang. Kalau Pak Abu kemarin pakai yang itu PQM apa kemarin tadi? PQM. Iya. Itu udah matematik modeling banget itu. Itu kayak Iya. rumus-rumus matematika, samaan X, Y, samaan Tapi apa. terbatas ya datanya. Ya cuma terbatas itu, cuman 10.000, cuman berapa? 1.000 ya? Mm-mm. Cuman 1.000, di atas 1.000 udah nggak mau dia. Nah Aku itu tuh pernah nanya pakai metode bagusnya yang mana, Kalman filter atau regresi linear? Katanya regresi linear lebih bagus. Ya memang banyak dipakai. Kalau datanya lengkap, mending regresi linear dipakainya katanya. tapi kan kadang-kadang yang aslinya itu kan datanya banyak banget, nggak mungkin di bawah 1.000 ya mas ya. Kadang ya. Iya, bisa Kalau ratusan ribu. iya, kalau misalnya perusahaan kecil, buat apa juga analisis data gitu. Kalau Iya. cuma kecil segitu. Kelihatan ya. Iya, kadang-kadang gitu. Nggak bisa dibaca Di dengan terawang apa? doang ya. Kalau apa? Akademisinya praktisi beda gitu nah. Kadang Mm. diajarin cuma berapa ratus data, pas ketemu datanya, buset dah, Ya, banyak banget ini. Kadang kan bingung di situ. Kadang. mm. Nah, Pak, ternyata tuh Pak Abu itu yang modeling optimizing itu bukan sih Bang? iya betul. Iya, yang modeling itu. Oh yang nggak mau ini ya, yang nggak boleh pakai laptop ya pas di kuliah. Nggak boleh direkam. Dia Boleh takut main banget, HP. dia kayaknya takut banget dispionase ya. Hmm. Takut viral, takut viral. Apa namanya? Hmm, Kenapa? apa ya lagi? Lanjut Bang Afif, Bang Afif habis gue nanya diem. Saya sambil makan soalnya. Oh, Dia Baru lagi makan ya. mikir. Baru makan ini. Sabar napa? Kasihan lu Ternyata orang lagi enak-enak ngunyah disuruh ngomong mulu. gua Sambil kira mikir sambil ngapain ngunyah gitu dia, jadi makanya nanya. diem. Sorry Bang. kayak ini juga sih ada sekarang tuh banyak fenomena juga kayak metode untuk menganalisis cuaca gitu kan, tapi dipakai untuk menganalisis kesehatan, tapi ilmunya sama nih, metode penganalisaan cuaca untuk menganalisis sebuah kesehatan seseorang itu ada juga. Itu kan sudah ada modelnya kan, itu kan modelnya Berdasarkan sudah ada. cuaca gitu ya mas ya. Iya, model untuk menganalisa cuaca ternyata bisa untuk menganalisa kesehatan. Kita tinggal masukkan aja tuh variabelnya apa aja dalam kesehatan. Nanti diprediksi kesehatan seseorang pakai itu, bisa. Nah, saya juga kemarin juga kebayang nih, Habibie itu kan punya metode juga dia, metode namanya crack analysis ya. Menganalisa keretakan pesawat, keretakan pada sayap pesawat. Itu kan presisi banget ya. Ketika ada retakan di titik X gitu, nanti diprediksi retaknya itu akan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini misalnya kayak gitu. Dan ketika nanti dipraktekkan, ternyata benar, katakan itu sesuai dengan apa yang dia analisis. Gitu. Nah, itu metode itu dia sudah punya metode yang sangat presisi untuk menganalisis keretakan pesawat. Nah, metode ini bisa dipakai juga ternyata di dalam bidang moneter, misalkan. Dia bisa memprediksi saham, kapan itu saham itu bisa bullish, kapan bisa bearish. Dengan memasukkan variabel-variabel X-nya itu. Variabel-variabel dimasukkan nih variabelnya apa aja. Ternyata yang mempengaruhi bullish itu apa, yang mempengaruhi bearish itu apa, dimasukkan. Nah, itu diprediksi. Ternyata benar itu. Saham itu bisa diprediksi, wah akan naik di periode sekian, akan turun di periode sekian. Sesuai dengan prediksi tadi. Prediksinya Habibie itu pakai crack analysis. Nah, sekarang itu sudah mulai diterapkan kayak gitu tuh. Metode-metode yang dari tempat lain dipakai untuk metode-metode yang di tempat-tempat yang berbeda juga gitu. Itu banyak gitu kayak gitu penelitian. Oh, ternyata metode itu banyak dan bisa dipakai gitu. Itu sebuah ilmu baru sebenarnya gitu.
Bang Apip, Gitu. Apa tuh? Bang Apip. Ah, Bang Apip ada jurnalnya Bang Apip yang itu, yang Habibie itu. enggak sih, enggak ada jurnal, cuma saya baca-baca tuh ada orang itu kan saya baca-baca dari Scopus itu kan. Heeh. Saya terjemahin gitu mengenai crack analisis itu. Oh, Profesor crack analisis lah, metodenya crack analisis. Dipakai dalam moneter. Oh, ternyata bisa ini itu memprediksi moneter gitu, masih keuangan sebuah negara gitu. Oh, prediksi kapan dia akan uang itu Pak akan mengalami kenaikan, makanan menarik penurunan itu bisa. Gitu. Ini kalau saya pakai untuk menganalisis saham mungkin bisa juga kali. Bisa. Iya sih sebenarnya semua metode bisa Mas ya. Tinggal prediksinya aja ya, akurasinya aja ya. Bener apa enggak ya? Iya. Nah, nanti mengenai metode mungkin bisa dibahas ke depan kali. Saya juga baru belajar nih, baru buka-buka. Ini metodenya apa aja sih yang sering dipakai dalam teknik informatika. Saya belum pernah ini soalnya belum pernah ini ngulik-ngulik ke situ. Kalau selama ini kan memang saya juga seringnya ya linear, regresi linear emang. Selama ini saya ini ya di kampus di kerjaan saya itu rata-rata orang neliti kenapa sih pakai ini terus saya nggak ada bosan-bosannya gitu. Ternyata ya itu nyoba metode lain yang mungkin lebih ada bisa dibandingkan lah. Gitu. Ada perbandingan tingkat keakurasian sebuah penelitian. Gitu. Kalau dulu kan S1 saya cuman pakai COBIT, menganalisis software. Software ini kira-kira matang nggak sih gitu, maturity levelnya di tingkat berapa sih, gitu doang. Pakai COBIT udah ada frameworknya. Udah pakai COVID Mas. Udah ada pakai COBIT versi 5. Saya dulu konsultannya ITIL saya dulu. Iya, itu juga saya nggak begitu paham juga sebenarnya, cuman kan saya analisis cuma berdasarkan ini yang doang apa tertentu IT, doang, misalkan variabelnya MEA kayak gitu. IT governance gitu ya. Kayak Iya, gitu. iya gitu doang. Iya itu S2, S3 banyak belajar tentang itu lah. Yang IT audit itu. Jarang yang bahas itu kayak gitu. Tentang COVID, TOGAF, ITIL ada. Hmm. Sama ini mungkin Mas tadi kan karena seringan linear regression mungkin gara-gara Mas Hafifnya angkanya itu aja kali ya untuk Iya. analisisnya ya. Mungkin Mm-mm. ya, kalau misalnya metode lain kan banyak lah misalnya kita kan bisa juga analisis gambar nah misalnya nah kayak Iya, misalnya pakai NLP atau apa gitu kan ya. Nah itu kan mungkin beda bidang aja mungkin jadinya nggak familiar aja kali ya kayak gitu ya. iya. Kan ada yang NLP ya, NLP, Ya, kemudian ada bisa juga yang ah, math bias, NLP ini apa teks gitu ya. Iya, teks dia, Natural bahasa. Language Processing. Iya, Ya, iya, ngeproses bahasa, bahasa atau bahasa, teks iya, gitu ya. iya, Nah, misalnya apa terjemah otomatis kayak gitu ya. iya, Iya. Ya, mungkin kan lebih sering ke angka kali ya Mas Afif ya. iya. Kita jarang jadi pakainya itu Kadang-kadang aja bukan, mungkin kalau misal kadang angka ya. bukan angka sih, kadang-kadang kan kita ngasih interval ya, tapi intervalnya Hmm. nanti diangkakan, dikuantitatifkan. Oh, Misalkan ya kalau ya. sangat ramah tuh Difference gitu ya. 5, sangat Ah, ramah 5, ramah 4 gitu kan. Terus ya cukup ya. ramah 3. Jadi Oh iya. Ya. dibikin angka supaya kita bisa bisa regresikan kan gitu ya. Oh di ini dibikin angka itu aneh ya Iya, bentuknya. diangkakan supaya bisa dihitung regresi linearnya. Iya sih emang sih. Emang sih metode banyak sih saya juga baca banyak banget emang. Ada naive bias itu yang tadi dibilang. Nah, Ini bias aja itu kan ada ini linear regression sama logistic regression aja logistic beda kan. regression, iya. Logistik kan klasifikasi noh. Yang tadi noh lulus tidak lulus ya. Kalau Iya, linear kan ngitung lah, ngitung angkanya ya. Nah, itu iya. saya juga masih bingung. Kok bisa beda ya padahal regression sama-sama regression ya.
Iya. Yang satu bisa apa klasifikasi, yang satu cuman ngitung angka berdasarkan apa garis lurus gitu. Fungsinya juga beda lagi kan. Yang logistik pakai sigmoid, yang ini pakai linear. Jadi Iya, jauh banget itu maksudnya. Padahal sama-sama regression ya. iya. Atau Sama ada juga yang namanya decision tree. Decision tree itu untuk pengambilan keputusan. Kayak misalkan kayak tadi tuh, ketika nilainya 80, 80, 80, oh keputusannya dia lulus ya gitu. oh Itu bisa juga decision pakai itu ya. bisa Decision decision tree ya. tree, ya. Oh, iya banyak loh. Maksudnya kadang-kadang bingung lah. Bedanya apa ya? Decision tree sama logistic regression sama apa gitu. Kalau decision tree itu bisa ngolah itu tadi karena dia kan apa namanya tuh bisa bisa teks kan, bisa teks. Ya, Kalau ya. decision tree bisa teks misalkan. Oh gitu. Lulus nggak lulus, lulus nggak lulus misalkan gitu. 80 Iya, misalkan gabung ditulisnya misalkan bukan angka tapi misalkan teks gitu bisa. iya, iya. Iya maksudnya kayak klasifikasi ada banyak metodenya juga kan. Nggak cuma satu Iya. doang berarti ya. Ada KNN, ada SPM, banyak. Iya. Heeh. Nah kadang suka bingung dari situ. Ini Iya. apa ya? Kayaknya tuh kalau kita mau bagus sih di tesis itu membandingkan dua metode. Jadi kita punya data nih, datanya tuh udah misalnya tuh udah valid lah, udah mencukupin gitu. Nah, ini kita bandingkan menggunakan metode A, hasilnya apa? Nah, ketika dibandingkan dengan B, hasilnya apa? Nah, antara gap antara A sama B itu kan ada gap ya, ada selisih. Nah, itu Ya. kenapa bisa selisih? Itu ada temuan baru. Mungkin temuannya apa? Itu temuan baru itu susah dalam penelitian. Itu Oh kalau berarti mau heeh, bagus mungkin di situ mainnya gitu. nemuin celah kurangan metodenya itu ya berarti ya. Iya, betul. Betul. Kenapa sih ini nggak pakai ini gitu? Kenapa harus pakai ini gitu ya? Mm-mm. Jatuhnya ya. Mm-mm. Iya sih, sama juga analisis ya. Iya Bang, habis ngebandingin terus menciptakan metode yang optimal ya kan, langsung Nah, ya. temuan baru, punya metode baru yang lebih lebih bagus lagi, wah itu, wah kadang-kadang Itu jadi udah dokter S3 itu jadi punya itu. dokter. Udah Nah itu S3 mah punya. kalau temuan baru S3 itu mah. Kita mah analisis doang kayaknya dah. Kalau S3 udah spesialis banget. Iya. Udah emang kajiannya cuma itu doang gitu. Benar-benar Iya, riset, bayar riset lah. emang kalau S1, S2 kan memang berdasarkan riset dan dia pola pikir kita tuh harus berkembang untuk apa? Meneliti gitu ya. Beda Hmm. kalau D3 kan dia hanya untuk keahlian yang dia bisa langsung praktek. Ya Dia nggak betul. berpikir. Kalau ini kan kita berpikir ya, oh bagaimana supaya ini optimasi, bagaimana supaya optimal, bagaimana dia Ujung-ujungnya nganalisa juga ya Bang. memodelkan sesuatu kan gitu. Dia punya model sendiri, mungkin punya model penelitian sendiri, temuan baru gitu. Kayak gitu. Nah, ini sih mikir. Mikir. Ketika di masyarakat ini kita sering ada nih misalkan apa, oh tukang bakso lewat jam segini, tukang ini lewat jam segini. Ini kan ada pola ya, pola-pola tertentu. Pola-pola tertentu yang memang tuh rutin. Nah, itu kalau kita mau teliti pola itu kan bisa ada hubungannya nih. Oh, ini ternyata tukang bakso sama ini punya hubungan apa sih kalau jamnya selalu bersamaan kan gitu ya. Jam-jam tertentu nih lewatnya pasti ini sama ini. Karena kita sering biasa lewat ya udah dianggapnya ya biasa aja. Tapi kalau kita mau modelin Padahal bisa lagi diteliti ya Bang. bisa diteliti. Mungkin Intel. Balik ke situ lagi. Nanti pakai ini aja, aplikasi aja, AI aja. Bikin AI aja nanti biar cepet. Kayak kata siapa itu? Dosen siapa? Temennya siapa? Siapa Pak Agung ya? Kalian Hmm. harus harus apa namanya? Harus apa kemarin Bang? Harus memastikan bahwa itu yang di AI itu valid katanya. Jadi harus dibuktikan juga. Iya sih emang harus dibuktikan sih. Iya kan? Ada AI detektornya. Misalkan ini Iya. 100% AI. Udah Eh, coret langsung. Ya iya makanya bener. kita harus training dulu kan kalau udah oke udah tinggal gitu. Iya.
Oh, oh, Ambil makan ya. Ambil makan. Ya nggak apa mas, kamu Tadi tangkap. tadi wisuda Bang, wisuda ya Bang Hafiz. Enggak, tapi Udah wisuda. ngecek sana di JCC rapat koordinasi. Hmm. Oh, bukan acaranya sekarang tadi. Enggak. Kan JCC kan baru pengelolaannya sekarang ya. Kalau dulu kan JCC kan dikelolanya oleh JCC-nya sendiri. Ini mau dimatiin nggak? Boleh?